Oke, selamat datang di presentation one take ke-55. Di sini gue mau bahas satu topik, yaitu master study, oke? Master study. Atau bahasa Indonesianya nyonto ya. Nyonto, oke? Nah, jadi kalau kalau misalnya analogi ini main musik ya. Orang tuh bisa bangga bisa mainin lagu yang udah ada gitu ya. Gue bisa mainin lagu itu kanon gitu, Pachelbel kanon atau mainin apa Hiruma ya yang River Flow in You gitu. Bisa mainin lagu orang tuh apalagi yang sulit ya atau Mozart gitu atau nyanyiin lagu orang atau main gitarnya gitu. Kita bisa bangga gitu kan ya gitu. Tapi untuk waktu yang lama di gambar itu tuh bisa nyontoh adalah hal memalukan gitu. Padahal belajarnya kayak gitu juga, nyontoh gitu ya. Itu gue nggak ngerti sampai sekarang masih gak sih kayak gitu ya. Mungkin udah berkurang lah ya gitu. Eh, tapi emang belajarnya manusia ya adalah meniru dari orang lain dan orang lainnya itu yang jauh lebih jago dari lu gitu ya. Nah kayak gitu. Nah over the year nih ya, gue juga ngelakuin master study, terus gue lihat ada tahap-tahapnya lah ya gitu. Dari yang paling gampang itu adalah kopi 1:1 ya. Contohnya yang ini nih. Ini gue tahun 2017, gue pengen 2017 ini ya. Enggak, bukan 2017, 2014 2015 lah ya. Kayaknya 2015 deh ini. Atau 2014 akhir gitu ya. Ini nyontoh kan. Dan hasilnya, wah gue waktu itu bangga banget ya bisa bikin kayak gini gitu kan ya. Tuh. Yang gue lakukan adalah gue ikutin persis aja di di referensi ngomong apa, gue ikutin gitu kan ya. Kalau nggak ngerti ya udah gue tebak pakai cara gue gitu kan. Tujuannya adalah bisa meniru 1:1 persis gitu. Tapi nyatanya persis gak? Tentu saja tidak, karena skill isunya jauh kan gitu ya. Terus skill gapnya jauh, apa ada skill isu lah ya gitu. Tapi pas bikin ini terus lihat, wih ini gambar gua nih, saya pun nyontoh ya gitu. Seneng lah gua bisa gambar lebih bagus dari gua biasanya gitu kan. Gitu nyontoh. Nah, contoh yang lain lagi ini tahun berapa ini? Tahun berapa ini? 2022 ini kayaknya. 2022 itu gua masa-masa aduh gue pengen improve, pengen jago terus nggak tahu harus ngapain gitu ya. Jadi gue browsing Pinterest atau ini Pinterest sebelum AI ya gitu. Sama Pixiv gitu, cari gambar yang gue suka terus gue ikutin, gue contoh gitu kan ya. Itu yang gue lakukan terus tuh ya gitu. Nah, ini nyontohnya no tracing lah ya gitu. Nah, hasilnya beda sih ya. Bagusan aslinya tetap ya. Tapi setidaknya dari bikin ini tuh gue belajar apa ya? Kayak gini nih, waktu gue bikin ini tuh, ini gimana ya dibikin ininya ya, backgroundnya ya? Oh kayaknya nih diginin gini-gini, ternyata bener gitu. Jadinya kita belajar problem solving juga ya, bahwa objektif di depan mata kita ingin bikin kayak gini. Gimana ya bikinnya gitu. Jadi ada sisi problem solvingnya juga kan, kayak gitu. Nah terus uh, masuk ke level 2 yaitu hard reference gitu ya. Hard reference sih sebenarnya cuma dua ya, satu pose, satu desain gitu ya. Sama mungkin plus render style gitu ya. Rendernya mau kayak gimana gitu. Nah, sebenarnya lo kalau udah bisa bikin ini aja, lu gambar apa aja bisa gitu. Asal lu ngerti modifikasi satu pose satu desain, udah gue jamin lu disuruh gambar apa aja bisa gitu ya. Nah, hard reference adalah gue punya reference, gue ganti karakternya, bukan peluk-pekan niru, terus gue bikin kayak punya gua sekalipun kalau disandingin tracing sih enggak ya gitu, dicek tracing sih mungkin nggak kena ya, tapi idenya sama, posenya sama, semuanya sama, cuma beda karakter sama ya sentuhannya aja gitu. Sekalipun lagi-lagi originalnya tetap jauh lebih bagus gitu kan ya. Dan ini salah satu artwork yang jadi foto profil gue untuk waktu yang lama ya, kayaknya sampai sekarang masih deh gitu. Oke. Nah kayak gitu kan. Ini juga hard reference. Jadi waktu zaman-zaman main Genshin ini kan 2022 bikinnya ya. 2022 itu masih Sumeru ya gitu ya.
ya Inazuma Sumeru gitu kan. Ini gue lihat gambarnya ini, kok nggak salah gambar si Addan ya, ya Addan, lupa gue nama ininya, Addan kayaknya ya. Nah, gambar ini kan birthday artnya karakter Genshin kan. Terus gue pengen deh bisa gini, coba deh pelajarin gitu. Nah lagi-lagi, tapi gue ganti gitu ya. Ganti konsepnya semuanya jadi Raiden, tapi backgroundnya sama. Karena gue nggak pengen belajar background dulu kan. Gue ingin yaudah backgroundnya samain aja lah gitu. Nah, ini jadi satu lagi-lagi jadi salah satu karakter apa salah satu artwork yang masih gue banggakan sampai sekarang gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini gue belajar gimana cara bikin pattern gini kan. Pattern-pattern Genshin gitu ya. Nah, jadi kan gue dihadapin nih, gue dihadapin masalah nih. Gue ingin bisa bikin kayak gini, tapi gue nggak tahu caranya. Gimana ya? Oh, kayaknya kira-kira begini deh gitu kan ya. Nah, jadi ini hard reference tuh begini ya. Gitu. Dan ini eh, menurut gue cara belajar yang seru juga ya. Soalnya ada mikirnya, nggak cuma nyontoh doang, ada proses kreatifnya, tapi juga kita nggak terlalu lost track karena ada guidance-nya gitu ya. Nggak terlalu ngarang lah gitu ya. Nah, satu lagi ini gue dapet dari Pixiv ini langganan top satu Pixiv juga nih. Jadi eh ya itu waktu itu gue lihat di Pixiv terus gue coba ikutin karena lagi-lagi mikir waktu itu gue lagi nggak pengen belajar background ya. Jadi disamain aja gitu kan ya. Disamain aja semuanya. Nah, satu lagi ini jadi artwork yang gue juga masih banggakan. Ini masih jadi wallpaper apa desktop gue sampai hari ini ya gitu. Ini bikinnya Agustus 2022 gitu ya. Jadi tugas gue adalah cuma ganti karakter ini jadi Lumin gitu ya, Lumin Genshin ya. Gitu. Cuma ini perspektifnya kan ini 2 point sebenarnya kan. Gue cuma jadi 1 point jadi flat kayak gini kan. Tapi sisanya gue samain aja kecuali ini gue hilangin soalnya males bikin daunnya kayaknya waktu itu ya mikirnya gitu. Dan lagi-lagi ini jadi salah satu artwork yang bagus lah gitu ya. Menurut gue sekalipun ya lagi-lagi ini terlalu terlalu perfectly sama ya gitu. Ininya sama gitu. Terlalu terlalu nyontoh gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, contoh lain lagi, slide berikutnya, ini. Ini salah satu studi gue yang nge-revolutionize workflow gue sehari ini ya gitu. Jadi waktu itu gue lagi pusing-pusingnya lah ya, pengen improve tapi nggak tahu caranya gimana ya gitu. Terus gue cari di YouTube, ada KKG gitu kan. Ada, habis itu ketemunya ini nama ini Rukaku, tapi udah nggak update lagi YouTube-nya ya. Tapi masih gambar kok orang gitu ya. Rukaku. Gambar apa cute-cute gini kan. Ya udah gue merasa nyontoh gini mah bisa lah gue gitu. Dan ternyata emang bisa kan gitu. Sekalipun emang nggak exactly sama tapi kurang lebih eh bisa lah gitu ya. Saya pun tetap lebih bagus aslinya ya gitu. Nah, di ini ada live streamnya 3 video masing-masing 3 jam 9 jam gitu kan. Jadi gue ikutin aja step by step. Oh gimana sih dia bikin dari kanvas kosong terus nge-skate-nya gimana, nge-line art-nya gimana, nge-rendernya gimana kan gue bisa lihat tuh real time kan bukan dicepetin kan nggak ada cut-cut juga karena live kan gitu jadi sambil ngerjain ini sambil gue gitu oh ternyata bisa begitu oh ternyata bisa gitu gue tiap ngerjain tuh ngomong gitu mulu ya gitu nah udah akhirnya gue ketemu flow gue sekarang kan yang gue bagikan di apa ya yang drawing real time lah itu ya yang berapa part video sejam-sejam gitu kan ya nah kayak gitu nah, karena gue juga dulu belajarnya dari begini-begini nih gitu ya lihat video real time orang coba ikutin ya ternyata oh ternyata ada cara kayak gitu ya gitu. Nah ini masuk level 2 ini hard reference juga nih ya masih sama mikirnya ya ini kayaknya ada kolosonya deh ini gue lupa artis siapa ya karena ini randomly dapat dari Pixiv aja terus gue ikutin lagi-lagi mikir kan gue background nggak pengen belajar lah jadi disamain aja gitu kan ya gitu pose sama ganti ini doang terus kayak gitu nah ini baru masuk ke yang ketiga observe ini gue sebenarnya juga nggak terlalu bisa sih ya gitu tapi gue juga ngerasa penting juga ya gitu soalnya level 2 aja udah cukup sebenarnya kalau untuk bikin gambar apa aja gitu kan ya. Cuma emang terlalu sama idenya gitu sih. Jadi kita terlimitasi sama mungkin aja kita bisa jadi dituntut plagi apa bisa dikenain plagiat lah gitu ya. Sekalipun tidak tracing ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang tiga ini sebenarnya requirement-nya
cuma perlu nambah satu lagi aja, posenya diubah, terus ya posenya diubah perlu understanding anatomi, gestur, yang lebih lagi gitu ya. Nah, gue kan ngejarnya pengen rendernya kayak kayak ini, Momoko, tapi gue nggak ingin hard reference gitu, nggak ingin posenya sama karakter diganti gitu. Ya udah jadi eh kayak gini kan, gue awalnya ngopi dari ini terus akhirnya ke sini, tapi ini udah bener-bener nggak exactly proper lagi kan, gitu. Sekalipun masih masih mirip sih ya, gitu. Karena observe gue juga sebenarnya masih masih dalam proses coba-coba lah gitu ya. Ini salah satu sampel yang menurut gue berhasil lah ya, kayak gitu. Nah jadinya eh master study itu udah salah satu pelajaran yang paling seru, paling less stressful juga karena kan cuma mengcopy gitu ya. Habis mengcopy nggak understanding gitu ya. Nah, cuma sampai titik tertentu kalau lu udah bisa nyontoh di one on one gini, lu mau nyontoh kayak gini terus-terusan juga nggak akan belajar apa-apa lagi, soalnya udah bisa gitu kan. Jadi harus masuk ke level 2 nih, hard reference gitu. Hard reference nanti bisa masuk ke observe gitu. Observe ya campur-campur lah kayak gitu. Jadi dari video ini gue pengen bilang, gue pun juga master study, gue juga belajar banyak dari ngelakuin ini. Jangan takut mengcopy karya yang suka, jangan takut untuk nanti kalau gue mengcopy apa artis ini gue nanti bakal jadi perfect copy kayak gitu ya. Jangan terlalu belagu Anda ya. Nggak bakal. Jadi perfect copy tuh nggak bakal. Antara lu nya udah capek duluan, kayak gue ngejar Sakimichan udah capek duluan gitu ya. Atau lu nanti nemu jalur lu sendiri gitu ya. Kayak lu misalnya mengcopy, gue mengcopy Sakimichan ya, atau sekarang gue sedang sedang berusaha mengcopy Momoko gitu kan. Kalaupun gue jadi perfect copy-nya juga nggak apa-apa sih. Kalau gue bisa jadi perfect copy kayak gini, gue juga seneng ya gitu. Bisa bikin karya sebagus ini gitu kan. Gitu. Cuma eh nggak bakal loh, nggak bakal jadi perfect copy loh. Di tengah jalan nanti lu bakal beda jalur kok, dan lu punya punya tanda kutip style lu sendiri gitu ya. Sekalipun awalnya tuh mengikuti dari artis favorit lu gitu kan. Kayak gitu. Jadinya jangan takut untuk master study, jangan takut untuk meniru, jangan takut untuk mencontoh orang yang lebih jago atau idola lu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.